Hai guys, jadi hari ini kita mau jajan ke kantin. Iya, nih aku udah bawa dompet. Kok kamu nggak bawa dompet? Enggak dong, kan aku pakai non tunai. Non tunai. Alat pembayaran non-tunai adalah alat yang digunakan dalam proses pembayaran tanpa menggunakan uang fisik seperti koin dan kertas, melainkan menggunakan uang non-tunai seperti kartu kredit, cek, giro, dan uang elektronik. Fakta menariknya, Bank Indonesia telah mencatat bahwa pada tahun 2019, nilai transaksi cashless sebanyak 128 triliun yang meningkat sebanyak 5 kali lipat, yang pada tahun 2014 adalah sebanyak 3,3 triliun. Kelebihan dalam menggunakan alat pembayaran non tunai yang pertama adalah lebih aman dan transparan, di mana pembayaran yang dilakukan ini diawasi oleh Bank Indonesia dan juga aplikasi, di mana semua transaksi yang telah dilaksanakan di dalam aplikasi tersebut tercatat dan terdokumentasi di aplikasi tersebut. Kelebihan yang kedua adalah transaksi dapat dilaksanakan dengan cara lebih cepat, di mana kita tidak perlu menghitung uang tersebut secara manual lagi dikarenakan sudah terhitung oleh sistem. Oleh karena itu, transaksi kami dapat berjalan secara lancar. Selanjutnya adalah kekurangan menggunakan alat pembayaran non tunai. Yang pertama adalah batas transfer, di mana kami harus menunggu beberapa waktu untuk melakukan transfer dikarenakan ada batas transfer setiap harinya. Dari suatu rekening ke rekening selanjutnya membutuhkan perkiraan 24 jam, di mana ada batas waktu. Kekurangan yang kedua adalah tidak adanya batas internet, di mana kita harus membutuhkan internet untuk melaksanakan transaksi menggunakan e-wallet ataupun aplikasi tersebut. Nah, ketika tidak ada akses internet di daerah kita tidak dapat melakukan proses transaksi tersebut dikarenakan terganggu oleh kendala internet. Yang pertama yaitu adalah cek. Cek ini biasanya alat pembayaran non tunai berupa kertas dalam surat perintah untuk mencairkan dana nasabah. Yang kedua adalah biliet giro. Biliet giro ini biasanya untuk pembayaran non tunai berbasis kertas, namun dia tidak bisa mencairkan dana, tetapi dia bisanya memindahkan rekening utama ke rekening lainnya. Yang ketiga ada nota pemindahan bukuan. Nah, pemindahan bukuan ini disebut juga dengan telegraphic transfer. Telegraphic transfer ini pemindahan dana dari rekening nasabah ke nasabah lainnya yang di bank sama. Yang keempat ada kvitasi transfer. Kvitasi transfer ini bisa disebut juga dengan wensel, bukti penerimaan transfer dari luar kota yang dapat ditagihkan kepada bank tersebut. Nah, selanjutnya ada nota debit. Nota debit adalah surat atau warkat yang digunakan untuk menagih bank lain atau nasabah bank lain melalui kredit. Nah, nota debit juga digunakan untuk keperluan transaksi antar bank, baik itu dalam bentuk nota debit dengan surat maupun dalam bentuk nota debit dengan telegram. Yang keenam ada nota kredit. Nota kredit digunakan untuk memindahkan dana bukan tunai kepada bank lain atau nasabah bank lain melalui kredit. Kartu debit atau debit card adalah media pembayaran non tunai berbentuk saldo yang diterbitkan bank tempat Anda membuka rekening dan menabung. Umumnya, kartu kredit memiliki batasan nominal tertentu untuk setiap transaksi. Saat melakukan pembayaran dengan kartu debit, maka pihak bank yang menerbitkan kartu akan langsung melakukan pemotongan saldo tabungan ketika terjadi tersebuah transaksi pembayaran. Kartu kredit atau kredit card adalah instrumen pembayaran non tunai yang diterbitkan bank dengan menerapkan sistem utang. Dengan kata lain, total transaksi dengan kredit card akan diakumulasikan pada jangka waktu tertentu. Kemudian penggunaannya membayar dengan mencicil. Kartu kredit memungkinkan pengguna untuk membayar
produk baik barang, jasa, maupun layanan secara mengganggu atau cicilan. Jadi pemilik kartu tetap dapat transaksi meskipun biasanya ada batasan nominal maksimum yang bisa dipakai. Selanjutnya ada alat pembayaran non-tunai berbasis elektronik. Alat pembayaran non-tunai berbasis elektronik adalah alat pembayaran yang menggunakan jaringan internet. Nah, untuk jenisnya yang pertama ada internet banking. Internet banking adalah layanan yang disediakan oleh bank untuk melakukan transaksi keuangan. Nah, internet banking ini dapat diakses melalui browser. Yang kedua ada mobile banking. Nah, fungsinya itu sama seperti internet banking. Bedanya kalau mobile banking ini diakses menggunakan aplikasi. Yang ketiga ada uang elektronik. Kalian pernah nggak sih dengar istilah e-wallet atau e-money? Nah, keduanya ini termasuk ke dalam jenis uang elektronik. Uang elektronik dapat digunakan dengan cara uang disetorkan terlebih dahulu ke penyedia jasa layanan uang elektronik. Nah, nilai uang disimpan dalam bentuk server atau chip. Nah, kalau e-wallet itu biasanya berbentuk aplikasi yang ada di smartphone kita. Nah, contohnya itu seperti ShopeePay, GoPay, Link Aja, OVO, dan sebagainya. Sedangkan e-money biasanya berbentuk kartu atau chip. Nah, e-money biasa kita gunakan untuk membayar layanan transportasi umum seperti bus atau kereta listrik. Dan bisa juga untuk membayar penggunaan jalan tol. Contohnya itu adalah Brizi dari BNI, BNI Cash dari BNI, e-money, dan sebagainya. Contoh alat pembayaran non-tunai di sehari-hari seperti contohnya di kantin SMA N28 terdapat fasilitas QRIS yang bisa digunakan untuk membayar jajanan di kantin. Kita bisa menggunakan GoPay, OVO, Dana, atau M-Banking seperti BCA Mobile. Selain itu, contoh penerapan non-tunai dalam kehidupan sehari-hari adalah semisal kita pergi ke kafe atau minimarket, terdapat fasilitas untuk membayar dengan kartu kredit atau debit. Selain itu ada juga contoh pembayaran non-tunai sehari-hari dalam berbentuk kertas. Contohnya adalah cek. Cek biasa digunakan perusahaan untuk mencairkan uang dengan jumlah yang lebih besar. Oke, jadi kita udah selesai jajan sekarang. Dan aku juga guys. Aku beli minuman. Dan ya kalau menurut aku sih tunai lebih oke. Kalau menurut aku lebih oke non-tunai sih, karena kan banyak juga variasinya ya. Terus habis itu lebih simpel, nggak perlu bawa dompet. Oh, kalian gimana nih? Oke guys, sekarang kita udah selesai jajan, kita beli minuman.